Syiti, tapi jika kamu mau sembuh, da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengafiatkanmu, supaya Allah menyembuhkanmu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan. Pertama, Nabi memberikan pilihan kepada Imro'ah Sauda itu, jika kamu mau bersabar, maka ganjarannya adalah surga. Bersabar terhadap penyakit dalam arti dia tidak berobat atau tidak berdoa untuk sembuh, ya sudahlah, pasrah saja dengan kondisi seperti ini, dihadapi, diterima dengan keikhlasan dan kesabaran. Kemudian katakanlah sampai meninggal dunia, walakil jannah, maka bagimu adalah surga. Yang kedua, jika kamu mau, in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyak, jika kamu mau aku berdoa untuk menyembuhkanmu, agar Allah menyembuhkan sakitmu, maka aku akan berdoa supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Nah, maka si perempuan ini menjawab ketika Nabi memberikan pilihan itu, asbiru, kalau begitu aku akan sabar. Kata Imro'ah Sauda ini, faqalat asbiru, dia mengatakan kalau begitu aku akan bersabar saja. Jadi tidak meminta kepada Nabi supaya didoakan untuk sembuh, tapi lebih memilih bersabar saja. Nah, tapi hadis ini tentu saja jangan disalahpahami. Hadis ini bukan berarti menafikan perintah ikhtiar usaha untuk menyembuhkan penyakit dengan cara berobat. Hadis ini hanya memberikan pilihan. Jadi kalau kita sakit, dalam kondisi sakit seperti yang dialami oleh si wanita hitam ini, tentu kondisinya ini kan masih bisa menahan rasa sakitnya. Dan sakitnya ini tidak berbahaya, tidak membahayakan dirinya, juga tidak membahayakan orang lain. Karena ada yang sakit membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain, seperti penyakit menular. Seperti yang menjadi pandemik saat ini, COVID-19 itu, penyakit itu menular, membahayakan dirinya, membahayakan juga orang lain. Maka tentu untuk penyakit seperti itu wajib berobat, karena akan membinasakan dirinya. Tetapi dalam kondisi sakit seperti si wanita hitam ini, sakitnya itu sebetulnya tidak membahayakan. Tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, dan dia juga masih bisa menahan dari sakit itu. Maka Nabi memberikan pilihan, kalau kamu mau bersabar, pahalanya surga. Dan kalau kamu mau aku berdoa, mau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Nah, ini pilihan. Artinya kalau kita sakit, kita masih bisa menahannya. Sakit ini tidak berbahaya, tidak membahayakan kita, membahayakan orang lain, kita terima sajalah, sudah, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, karena sehat juga sudah lama, maka sekarang Allah menguji dengan sakit, kita terima dengan bersabar. Itu juga tidak masalah. Seperti hanya yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam itu sakit yang berat, sakit yang luar biasa, penyakit kusta, sampai melepuh kulit-kulitnya dan dagingnya, terlihat tulang dan urat-uratnya, tetapi sabar menghadapi. Sebelum akhirnya Nabi Ayyub alaihissalam juga berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkannya. Jadi cara penyembuhan penyakit itu ada yang dengan melalui pelantara obat yang kita minum, ramuan, baik obat medis, obat tradisional, ada juga dalam bentuk doa,
Seperti di zaman Nabi SAW itu banyak sahabat yang sakit kemudian minta kepada Nabi SAW supaya didoakan agar dia sembuh. Maka doa ini termasuk wasilah, termasuk penyebab yang dapat menyebabkan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan melalui penyebab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah atau bertawasul kepada orang-orang soleh seperti Imro'ah Sauda ini bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, hadis ini bukan menafikan perintah ikhtiar usaha menyembuhkan penyakit dengan obat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menganjurkan kepada kita untuk berobat. Bahkan juga menawarkan kepada si wanita hitam ini, kalau mau sembuh ya akan saya doakan supaya kamu sembuh. Dan para ulama memandang bahwa berobat itu mustahab, sunnah. Berobat itu disukai. Nah, diantaranya terdapat beberapa hadis yang menganjurkan kepada kita untuk berobat. Seperti hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, Innallaha anzala da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit plus dengan obatnya. Jadi di samping Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi di sini harus ada usaha dari si pasien tersebut untuk mencari obat tersebut. Maka fatadawau, kata Nabi SAW, berobatlah kalian. Wala tadawau biharamin, tapi awas jangan sekali-kali kamu berobat dengan obat-obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berobat dengan barang yang haram itu bukan jadi obat, itu justru jadi racun. Kemudian yang kedua dalam hadis Bukhari, ma anzalallahu da'an ila anzala lahu syifaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat, tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Maka dari dua hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penyakit kepada hambanya, maka Allah juga menurunkan obat untuk menyembuhkannya. Tapi tentu saja orang yang sakit itu harus berusaha untuk mendapat obat tersebut agar dia mendapatkan kesembuhan. Walaupun boleh saja orang yang sakit itu tidak berobat, berserah diri kepada Allah, dia ridho dengan penyakit itu, kemudian Allah memberikan kesembuhan secara gratis, langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pengobatan. Banyak orang yang sakit seperti itu tidak berobat kemudian sembuh. Dan ketika kita berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara berobat, baik berobat ke dokter atau berobat dengan metode-metode pengobatan tradisional, yang harus kita yakini itu bahwa yang menyembuhkan penyakit itu bukan obat, bukan dokter, tapi yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu memiliki obatnya. Fa in usiba dawa'u da'i, apabila cocok obat dengan penyakitnya, pas. Ini penyakitnya, ini obatnya pas. Bari'a biiznillahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan obat itu. Karena kesembuhan itu mutlak kehendak dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu memahami bahwa obat itu hanya sebagai sarana, obat itu hanya sebagai media penyembuhan. Maka karena obat ini sebagai media, obat itu bisa obat medis,
obat konvensional, obat-obat kimia seperti yang digunakan oleh para dokter di rumah sakit, bisa juga dengan obat herbal, atau bisa juga dengan ramuan tradisional dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah sarana-sarana yang bisa dijadikan obat, dan sarana yang mana seseorang yang sakit akan mendapatkan kesembuhannya hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah kita akan sembuh dengan obat tradisional, dengan obat herbal? Apakah kita akan sembuhnya dengan obat medis, obat-obat kimia? Apakah kita sembuhnya dengan ramuan? Apakah melalui pelantara doa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Maka oleh karena itu, karena obat ini hanya sebagai media penyebab, maka tidak jarang di masyarakat kita menjumpai banyak orang yang menderita sakit namun sembuhnya dengan obat yang bermacam-macam, dengan obat yang berbeda maksudnya. Banyak orang yang mengalami sakit yang sama namun sembuhnya dengan obat yang berbeda merek, mesti kandungannya sama. Atau tak sedikit juga orang yang berobat hingga kemana-mana dengan mengeluarkan banyak biaya, baik di rumah sakit dalam negeri maupun ke rumah sakit luar negeri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kesembuhannya malah justru melalui rebusan daun-daun liar yang ada di halaman rumahnya. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena kesembuhan atau yang menyembuhkan sakit kita itu adalah mutlak. Biiznillah, baro'a biiznillah. Yang menyembuhkan sakit kita itu adalah biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tentu saja sekali lagi kita tetap harus melakukan upaya-upaya ikhtiar, usaha dan ikhtiar untuk mencari penyebab kesembuhan tersebut. Nah, kata si wanita ini, faqalat, ya Rasulullah, kalau begitu asbiru, saya akan bersabar saja. Saya akan terima penyakit ini dengan keikhlasan. Akan tetapi ini atakasyafu, akan tetapi kata si perempuan ini atakasyafu, sesungguhnya aku sering terbuka aurat. Jadi kalau ketika terserang penyakit epilepsi atau pingsan itu auratku sering terbuka. Maka fad'ullaha alla atakasyafa, mohonkanlah kepada Allah, mohonlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar auratku tidak terbuka pada saat aku tidak sadarkan diri. Agar Allah tidak memperlihatkan auratku ketika penyakit itu kambuh. Kalau lagi kejang-kejang, berguling-guling, mulut berbusa, kan begitu. Orang yang epilepsi itu kejang-kejang, berguling-guling sampai mengeluarkan ludah berbusa dari mulutnya, dan tentu saat itu sudah tidak kontrol lagi terhadap kondisi tubuhnya, maka aurat-aurat vital itu bisa terbuka. Maka kata wanita ini, doakan saja supaya pada saat penyakit itu kambuh, aurat saya tidak terbuka. Dan ini menunjukkan bagaimana kehati-hatiannya sahabiah, wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW, wanita muslimah di zaman Rasul itu sangat menjaga auratnya. Karena aurat seorang wanita ini sangat vital. Bahkan Nabi mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan kaf. Kaf itu tangan sampai pergelangan, ini kaf. Hanya inilah yang boleh terbuka. Dan selebihnya itu semuanya aurat. Nah, sekarang masih banyak wanita-wanita muslimah yang belum benar dalam menutup auratnya. Nah, kalau kita mengambil pelajaran hadis ini, seorang sahabiah itu sebetulnya dia diberi rukhsah, tidak berdosa terbuka aurat kalau dalam keadaan tidak sadar. Tetapi dia ingin menjaga dirinya agar walaupun dalam keadaan tidak sadar auratnya tetap tertutup. Maka minta didoakan kepada Nabi. Fada'alaha, maka Nabi mendoakan si wanita ini agar auratnya
terpelihara. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini termasuk hadis kualitas tertinggi, karena kesahihan hadis itu apabila disandarkan, dinisbatkan kepada Sahih Al-Bukhari, maka hadis muttafaqun alaihi atau mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim itu hadis nomor 1, nomor wahid. Karena kalau dalam pelajaran ilmu hadis itu kesahihan hadis itu kalau disandarkan kepada hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim itu ada 7 level tingkat kesahihan. Yang paling pertama adalah mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, man farada bihil Bukhari, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, man farada bihi Muslim, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kemudian yang keempat, makana ala syartihima walam yukhrijahu, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim tapi mereka tidak mentakhrijnya, tidak menerbitkan dalam kitab sahihnya, tidak mencatatnya. Hadis ini dicatat di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Itu hadis Bukhari Muslim sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak mencatatnya di dalam kitab Sahih Bukhari maupun kitab Sahih Muslim. Maka disebut ala syartihima walam yukhrijahu, sesuai syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim tapi beliau tidak mentakhrijnya, tidak mencatatnya. Level 5, makana ala syartil Bukhari walam yukhrijahu, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari tapi Imam Bukhari tidak mentakhrijnya di dalam kitab sahihnya. Yang keempat, makana ala syarti Muslimin walam yukhrijahu, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Muslim saja tapi Imam Muslim juga tidak mentakhrij, tidak mencantumkan di dalam kitab sahih. Dan yang ketujuh, makana sahihan inda gharihima minal a'imah kabni Khuzaimah wa ibn Hibban mimma lam yakun ala syartihima, hadis sahih menurut yang lainnya dari kalangan para imam seperti Sahih menurut Imam Ibnu Majah, Sahih menurut Imam Ibnu Hibban, yang tidak sesuai dengan kriteria Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu 7 tingkat hadis Sahih dengan menisbatkan kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi level 1 yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu dasar untuk memotivasi umat Islam agar senantiasa bersabar pada saat dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan sakit, baik sakit yang berat ataupun sakit yang ringan. Kenapa? Karena bagi seorang muslim, sakitnya seorang muslim itu insya Allah dapat menggugurkan dosa-dosanya. Maka kuncinya agar dosa-dosa kita dihapus, atau lebih jauhnya lagi kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dengan pahala surga, harus sabar. Di dalam hadis dikatakan bahwa fa inna maridul muslim yudhibullahu bi khotoyahu kama tudhibun naru khabusad zahabi wal fiddah. Sakitnya seorang muslim itu akan menghilangkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kama tuzhibun naru khabusaz zahabi wal fiddah, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit kandungan yang dapat saya sampaikan dari hadis nomor 35 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan penjelasan hadis ini dapat memperkuat kesabaran kita pada satu saat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit, baik sakit yang berat maupun sakit yang ringan. Demikianlah
kajian online Riyadhus Shalihin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.